Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini saya Rosari dengan NPM 10221056 akan menjelaskan tentang konsep audit internal. Baik, yang akan saya bahas diantaranya adalah yang pertama, konsep audit internal, yang kedua, tujuan dan ruang lingkup audit internal, yang ketiga, standar profesional audit internal, yang keempat adalah program audit internal, yang kelima adalah implementasi audit internal, yang keenam, laporan hasil audit internal, yang ketujuh, audit berbasis risiko, dan yang terakhir kedelapan adalah risiko dan peranan auditor internal. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yakni konsep audit internal. Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian internal dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Tetapi dari yang saya baca sebenarnya ada banyak sekali definisi audit internalnya. Adalah yang diungkapkan oleh pengertian audit internal menurut Guy, Wayne, dan Alan, yang dialih bahasakan oleh Faul Ar-Razu dan Ihsan Setiabudi dalam bukunya Auditing 2 pada tahun 2003 jilid ke-408 adalah sebagai berikut. Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi. Menurut Hiro Tagiman pada tahun 2006 jilid ke-11 adalah audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Amin Wija Tunggal pada tahun 1905 jilid ke-51 mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut. Audit internal adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan audit forensik, pembukaan keuangan, dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat protektif atau melindungi dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan. Dan juga pada tahun 1978, The Institute of Internal Auditor atau IIA dalam International Standard of the Professional Practice of the Internal Auditing menyebutkan bahwa audit internal adalah fungsi penelitian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai pelayanan yang diberikan kepada organisasi. Tetapi jika disimpulkan secara singkat dari beberapa definisi tersebut adalah audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melalui pemberian saran yang berguna untuk memperbaiki kinerja setiap tingkatan manajemen. Tetapi dengan makin berkembangnya bisnis dan teknologi, definisi tersebut di atas tidak lagi cukup untuk mengantisipasi kebutuhan stakeholder, sehingga IIA pada tahun 1999 melakukan redefinisi internal auditing dengan suatu perubahan yang cukup substansial sebagai berikut. Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan, objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan tata kelola organisasi. Fokus utama audit internal adalah membantu suatu kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk
atau memperkuat organisasi. Sesuai definisi baru, kegiatan audit internal bertujuan untuk memberikan layanan kepada organisasi. Karena kegiatan ini maka selain itu memiliki fungsi sebagai pemeriksa, auditor internal juga sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen atau audit. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni fungsi audit internal. Fungsinya adalah yang pertama, memastikan bahwa risiko dikurangi pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, menentukan proses dan tujuan organisasi. Yang ketiga, melaporkan apakah suatu risiko tidak secara memadai dan dikurangi oleh pengendalian. Yang keempat, menguji pengendalian yang mengurangi resiko. Dan yang terakhir, yang kelima, bekerja dengan bisnis untuk mengidentifikasi resiko yang menghalangi proses. Nah, di sini tanggung jawab audit internal sangatlah dibutuhkan, karena tanggung jawab audit internal adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap manajemen dan dewan direksi dengan menjaga agar tanggung jawab tersebut konsisten dan berpedoman kepada standar profesional audit internal dan standar pelaksanaan profesional kode etik. Selain itu juga pelaksanaan koordinasi kegiatan audit internal dengan kegiatan bagian lainnya sebagai tujuan audit internal dan tujuan perusahaan agar dapat tercapai. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab audit internal adalah memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas di dalam perusahaan dan mengevaluasi pengendalian internal entitas. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya, yakni tujuan dan ruang lingkup audit internal. Di sini pada dasarnya tujuan utama dari audit internal dalam suatu organisasi adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, dengan kata lain, tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubung dengan kegiatan yang Namun, secara luas, tujuan yang ingin dicapai oleh audit internal adalah yang pertama, kebenaran dan kelengkapan informasi kegiatan organisasi. Yang kedua, penyesuaian dan penerapan kebijakan organisasi, rencana kerja, prosedur, dan hal-hal yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga aset organisasi terhadap penggunaan yang salah atau semenang-menang oleh pihak yang tidak berkepentingan. Yang keempat, efektivitas, efisiensi, dan kelengkapan organ operasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, internal kontrol yang ada harus mencakup pengendalian aktivitas organisasi, pengendalian aktiva organisasi, bentuk informasi dan komunikasi, pengendalian yang berkelanjutan atau monitoring, pengendalian lingkungan kerja dan sekeliling, pengendalian terhadap bahaya risiko yang diambil oleh perusahaan. Ruang lingkup audit internal memiliki tugas-tugas, diantaranya mereview keandalan, informasi finansial dan operasional, serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang kedua adalah mereview sistem. Berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah mereview harta. Berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta. Dan bila dipandang perlu, maka harus memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. Yang keempat adalah menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya. Yang kelima, mereview program berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang terencanakan.
Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, satuan pengawas internal akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam 6 kegiatan, yaitu compliance test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan rencana dan prosedur-prosedur telah dilakukan, meliputi ketaatan terhadap prosedur akuntansi. Yang kedua, ketaatan terhadap prosedur profesional. Yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Yang kedua adalah verifikasi yang menjurus pada pengurusan akurasi dan keandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengembalian keputusan. Yang ketiga adalah protection of asset. Pemeriksaan internal harus. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni standar profesional audit internal. The Institute of Internal Auditors atau IIA sebagai ikatan auditor internal di Amerika yang dibentuk pada tahun 1941 merumuskan definisi audit internal sebagai berikut, yang artinya audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan proses tata kelola. Independensi menjadi kata kunci utama dari definisi audit internal. Beberapa definisi-definisi tentang audit internal telah berkembang sebelum definisi terakhir tersebut, namun tidak pernah terlepas dari kata kunci utama, yakni independen. Independen dan objektivitas adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam audit internal. Independensi yang menjadikan auditor internal dapat bersifat objektif. Demikian pula sebaliknya, sikap objektif mencerminkan independensi auditor internal. Secara ideal, auditor internal dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan kebebasan, kemungkinan auditor internal untuk melakukan tugasnya dengan tidak berpihak kepada siapapun. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni program audit internal. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, program pemeriksaan juga merupakan alat kendali audit internal. Sedangkan yang dimaksud program adalah langkah-langkah yang telah disusun secara terperinci dan menyeluruh untuk tujuan yang kemudian dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Program kerja pemeriksaan merupakan alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengarah sebagai pemeriksa internal untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, program kerja juga merupakan alat kendali agar pemeriksaan internal menyesuaikan pekerjaannya sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan audit. Maksudnya adalah untuk memperoleh hasil audit yang baik dan berkualitas, pelaksanaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya. Audit internal harus menyusun terlebih dahulu rencana pemeriksaan yang memadai serta diatur secara sistematis mencakup semua unit yang akan diperiksa, sehingga seluruh pekerja dapat dilaksanakan secara berhasil, berguna, dan berdaya guna. Pengertian program kerja audit menurut Baiten, Jensen, dan Kell dalam bukunya Modern Auditing pada tahun 2001, jilid ke-983. Nah, di sini saya sudah menggarisbawahi, dapat dikatakan yang pertama, planning the audit atau audit internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit. Yang kedua adalah examining and evaluating information.
yakni audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit. Yang ketiga adalah communication results, atau auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah following up. Internal auditor melaksanakan audit untuk memastikan tindakan yang diambil adalah tepat untuk dapat melaporkan temuan yang ditemukan dalam audit dan memberikan saran perbaikan. Lalu apabila program kerja audit telah selesai dibuat, selanjutnya diserahkan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan serta saran-saran dan koreksi sehingga program kerja audit akan lebih baik. Untuk selanjutnya pembahasannya adalah implementasi audit internal. Yang dimaksud dengan implementasi audit internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tim audit internal untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan audit intern menurut Hiro Tugiman pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Dari mulai penetapan tujuan audit dan lengkap pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa, penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit, pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu, melaksanakan survei untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan, penulisan program audit, menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan, dan memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. Yang kedua adalah menguji dan mengevaluasi informasi. Pada tahap ini, audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterferensi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Yang ketiga adalah penyimpanan hasil pemeriksaan. Audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakan, diantaranya laporan tertulis. Yang pertama laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal. Yang kedua, pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keempat, laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan. Yang kelima, laporan mencantumkan berbagai rekomendasi. Yang keenam adalah pandangan dari pihak yang diperiksa tentang bagaimana kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pimpinan audit internal mereview dan menyetujui laporan audit. Yang keempat adalah tindakan lanjut hasil pemeriksaan. Setelah beberapa tindakan sebelumnya, maka selanjutnya audit melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, yakni audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya, yakni tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni laporan hasil audit internal. Laporan hasil audit internal adalah tahap akhir dari auditing, yakni laporan audit internal berisi suatu penjelasan mengenai ruang lingkup, tujuan audit, prosedur umum, temuan-temuan, dan rekomendasi-rekomendasi. Pelaporan tersebut dapat berupa laporan lisan, surat, dan laporan yang berisi komentar. Hasil audit yang direkomendasikan harus mencakup tujuan, luas, atau ruang lingkup kesimpulan rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Unsur-unsur hasil audit.
adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit. Yang kedua, ruang lingkup audit. Yang ketiga, penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubung dengan pemeriksaan yang telah terjadi. Yang keempat adalah hasil audit yang menjelaskan tentang objektif atau prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sampai sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi. Yang kelima, penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan operasional perusahaan atau secara keseluruhan yang diperiksa. Yang keenam, penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Yang ketujuh adalah penyajian saran atau rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan oleh auditor berdasarkan pedoman sistem dan prosedur yang berlaku. Dengan menyusun dan menyajikan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil audit dapat membantu pihak-pihak yang melakukan atau yang memerlukan dalam melaksanakan operasionalnya serta perbaikan maupun mengembangkan di masa yang akan datang. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu audit berbasis resiko. Risiko didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semua risiko yang ada dan akan terjadi harus dikelola dengan baik. Untuk mengelolanya dituntut adanya suatu pendekatan pengelolaan risiko atau risk management yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Audit berbasis resiko atau ABR atau juga risk based auditing atau RBA dapat dikatakan merupakan audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Audit berbasis risiko adalah suatu metodologi audit dengan pendekatan risiko dan proses yang merupakan suatu penyempurnaan terhadap metodologi audit keuangan yang ada pada umumnya. Tujuan audit berbasis risiko secara umum adalah dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasional organisasi, dan melindungi organisasi dari kejadian tak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dalam audit berbasis risiko, auditor lebih berfokus dalam terhadap penilaian risiko. Auditor mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, dan menetapkan prioritas dalam usaha untuk meminimalisir usaha. Hasil penilaian risiko menjadi dasar bagi auditor untuk merencanakan audit secara makro atau universal dan jangka panjang, dan mikro atau audit individual. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan terakhir tentang risiko dan peranan auditor internal. Agar audit berbasis risiko dapat berhasil dengan baik, diperlukan kerjasama antara auditor internal dengan manajemen dalam melakukan penilaian kelemahan pengendalian diri sendiri. Control self-assessment merupakan proses di mana manajemen melakukan self-assessment terhadap pengendalian atas aktivitas pada unit operasional masing-masing dengan bimbingan auditor internal. Sejalan dengan evolusi peran auditor internal dan perubahan paradigma dari pihak manajemen, maka pandangan terhadap risiko juga berubah. Yaitu pertama, bila sebelumnya hanya auditor yang terkait dengan masalah atau tertarik dengan masalah pengelolaan risiko audit, pada paradigma baru, pihak-pihak yang terkait dengan manajemen organisasi melalui tertarik dengan manajemen risiko. Yang kedua, pendekatan dalam manajemen risiko yang tadinya dilakukan secara terpisah atau fragmentasi dan tidak mengenal kebijakan risiko
Saat ini pengelolaan risiko telah berfokus atau terkoordinasi dan telah ditetapkan kebijakan dalam penanganannya. Yang ketiga, kegiatan auditor yang terjadi berupa infeksi, deteksi, dan reaksi terhadap risiko pada saat ini lebih mengarah pada antisipasi, pencegahan, dan monitoring risiko. Yang terakhir ada pendekatan lama menganggap bahwa sumber resiko adalah orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan saat ini yang dianggap sebagai sumber risiko adalah proses. Baik, yang terakhir kita masuk ke tugas auditor. Berkaitan dengan resiko-resiko yang mungkin terdapat dalam perusahaan, maka tugas auditor internal antara lain meliputi yang pertama, mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi. Yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya resiko tersebut. Yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi resiko. Yang keempat, menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan resiko yang meliputi langkah-langkah pengordinasian pelaksanaan penanggulangan resiko. Yang kelima, atau yang terakhir, mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Baik, untuk penjelasannya yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.